ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, biasanya dengan sesuatu yang besar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Tapi ada yang Allah bersumpah demi 10 hari. Ini menunjukkan 10 hari ini luar biasa. Dalam hadis sekarang kita lihat, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini untuk beramal saleh. Yang dimaksud Nabi dengan 10 hari ini, inilah dia 10 hari di awal Dzulhijjah. Ayat Quran sudah, hadis Nabi sudah, sekarang pendapat ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, mengapa 10 hari ini luar biasa melebihi hari yang lain? Li'anna fiha ummahatul ibadah. Karena di dalam 10 hari ini ada induk-induknya ibadah yang tidak ada di hari yang lain. Yang pertama, induk ibadah itu adalah as-salah. Di dalamnya ada salat. Loh, kan ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib di hari yang lain, betul. Tapi di 10 hari ini hanya ada satu salat yang tidak ada di hari yang lain. Itulah dia salat Idul Adha. Fasalli li rabbika, laksanakanlah salat, yaitu salat Idul Adha, sebagai pengganti 2 hari raya jahiliyah. Dulu mereka merayakan 2 kali dalam setahun hari raya besar jahiliyah, diganti Allah. Qad abdalahumallahu bi khairin minhuma. Allah sudah mengganti hari raya jahiliyah itu dengan hari raya yang lebih baik. Dan salah satunya adalah pada 10 hari ini, yaitu hari raya Id al-Adha. Hari raya besar berkurban. Maka pada pagi harinya itu melaksanakan sholat Idul Adha. Andai tidak bisa karena pandemi, karena lockdown, maka sholat sendiri saja boleh, tidak pakai khutbah. Andai di rumah ada jamaah, maka imam 1, makmum 3 sudah cukup menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dan rukun khutbah sama seperti khutbah Jumat, ada 5. Alhamdulillah, hamdalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ayat. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa wasiyat taqwa. Allahumma firil muslimin wal muslimat, doa. Duduk antara 2 khutbah, tegak lagi, sampaikan 5 lagi, maka sahlah khutbah. Dengan sunnah bertakbir 7 kali di awal, 9 kali di awal. 9 kali di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. La ilallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzab. Maka ini mengagungkan asma Allah. Lalu kemudian setelah salat, ibadah yang kedua adalah wanhar, berkurbanlah. Maka ini juga hanya ada di 10. Walaupun ada berikutnya 11, 12, 13, tapi 10 ini merupakan waktu afdal. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat bi quruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya. Datang hewan kurban itu dengan sampah-sampah. Tanduk, kuku, bulu merupakan sampah. Bukan daging, bukan tulang, bukan kulit, bukan sumsum. Tapi datang dengan tanduk, dengan kuku, dengan bulu. Apa maknanya? Sedang sampahnya saja dipersaksikan, apalagi yang bermanfaat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardh. Sesungguhnya darah yang menetes dari hewan kurban itu jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat lagi dari tetesan darah hewan kurban dari leher, yaitu ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Watibu biha nafsan, maka perbaiki, sucikan diri dengan banyak berkurban. Yang pertama salat, yang kedua berkurban, yang ketiga yang ada hanya pada 10 hari di awal Dzulhijjah, itulah dia wukuf di Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal dalam haji ada niat, dalam haji ada tawaf, dalam haji ada sa'i, dalam haji ada melontar jumrah, dalam haji ada tahallul. Tapi Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Saking besarnya hikmah di balik wukuf di padang Arafah. Maka itu hanya terjadi pada 10 awal Dzulhijjah.
itulah dia disebut dengan yaumi Arafah. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh sebab itu jangan sampai kita tinggalkan nanti tepat jatuh pada hari Kamis 30 Juli 2020. Maka ini tidak ada ibadah ini tempat yang lain. Salat Idul Adha, berkurban, wukuf, lalu kemudian bersedekah. Bersedekah di hari-hari ini amat sangat baik, mulia, diberikan balasan yang luar biasa. Maka kalau ada orang memilih, saya pilih mana Pak Ustaz antara berkurban dengan sedekah. Sedekahnya dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tanggal 10-nya tetap berkurban. Jangan benturkan, jangan kontradiktifkan. Kalau sudah berkurban enggak sedekah, kalau sedekah enggak kurban. Dua-duanya laksanakan. Maka ini salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur maka akan kutambah nikmat. Wala in kafartum, tapi kalau sampai kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Yang kelima, di dalamnya ada shaum, ibadah, puasa. Maka amat sangat baik berpuasa ini, karena dengan berpuasa ini ternyata juga saya ketemu dokter, kata Pak Dokter, COVID itu makanannya gula, Ustaz. Oleh sebab itu kalau gula kita turun, maka COVID lemas. Maka kalau gula kita naik, banyak gula, nasi, gula, minum, gula, kopi, gula, susu, gula, teh, gula, maka naik gula, COVID menjadi kuat. Ketika orang sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum, gulanya turun, maka COVID menjadi lemah. Imannya naik, iman sudah kuat, imunnya naik, maka tubuh menjadi sehat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan agama yang tidak hanya mengajarkan kita sholat, zakat, puasa, haji, ritual, tapi juga mengajarkan kita bagaimana menyelamatkan nyawa, bagaimana menjaga harkat, martabat, kehormatan diri, bagaimana menjaga kemuliaan, dan yang paling penting bagaimana menjaga nyawa. Karena kalau nyawa sudah tak ada di badan, tak ada lagi ibadah, kita hanya sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ibadah-ibadah yang istimewa adalah melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan kurban, melaksanakan puasa, melaksanakan zikir. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang lebih baik daripada 10 hari ini. Fa'aksiru fi tahmid, maka perbanyaklah tahmid, zikir. Alhamdulillah, 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 wa tasbih, tasbih. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, wa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, wa tahlil, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini keutamaan, maka kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang tidak mau berpuasa karena katanya itu hadisnya Hafsah, anak istri Nabi, dia berpuasa, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Tapi ada hadis lain yang mengatakan Nabi tidak puasa, hadisnya diriwayatkan istri Nabi Sayyidah Khadijah. Bagaimana ini nabinya satu kok bisa riwayatnya dua? Dikombinasikan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi yang dimaksud tidak berpuasa, Nabi tidak puasa di situ maksudnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musafir, maka dia tidak puasa. Karena laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk perbuatan baik kalau puasa dalam perjalanan. Jadi sebaiknya kita ketika dalam perjalanan itu enggak puasa, makan. Maka siapa yang bermusafir jauh, perjalanan jauh dari 1 sampai 10 ini, maka dia sebaiknya tidak berpuasa. Tapi kalau dia kuat, dia berpuasa, maka dapat pahala. Pahala akhirat, bekal menghadap Allah di dunia, badan sehat walafiat, meningkat iman, naik imun, selamat dari kontaminasi virus terpapar COVID-19. Nah, jadi kalau kita laksanakan ibadah-ibadah ini, banyak orang yang rindu. Saya rindu dengan Ramadan kemarin, Ustaz. Saya rindu dengan etikaf, saya rindu. Maka sekarang kerinduan kita obati, walaupun tak sepanjang Ramadan, tapi insya Allah 10 hari ini bermakna, berkualitas. Itu sudah saya sebutkan ibadah istimewa
di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat badan, kemudian istiqomah iman. Kita laksanakan ini dari mulai zikir yang paling ringan, kemudian sholat, lalu kemudian berkurban, kemudian bersedekah. Maka ini semualah amal-amal yang kita bawa bekal menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar kisah dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabat berkurban, itu Bilal memotong ayam Pak Ustadz dan membagikannya. Itu hukumnya gimana ya? Apa ayam juga termasuk hewan kurban? Baik. Begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran dijelaskan mim bahimatil an'am. Hewan yang dikurbankan itu mim bahimatil an'am. Al-an'am. Coba lihat surat Al-an'am. Apa arti Al-an'am? Al-an'am artinya binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak di situ apa? Kambing, sapi, lembu, kerbau, onta. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Saya kalau ada ikhtilaf satu pendapat saya sebutkan. Mazhab paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat bahwa kurban itu adalah an'am, bukan burung puyuh, bukan ayam sekandang, bukan ikan sarden. Maka riwayat-riwayat yang dhaif tidak bisa dipakai sebagai dalil. Oleh sebab itu maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh para ulama. Yang tidak sanggup berkurban, jangan berkecil hati, karena ada ibadah lain. Pintu surga itu bukan cuma masuk lewat sedekah. Pintu surga bisa masuk lewat babur royan, banyak puasa sunat. Yang nggak punya duit, sedih nggak bisa kurban, kan bisa puasa sunat. Bisa masuk lewat zikir, bisa masuk lewat jihad. Pintu surga bukan cuma kurban. Jangan batasi kebaikan dari pintu satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, jika ingin kurban untuk yang sudah meninggal, apakah satu sapi ya boleh digabung dengan kurban untuk yang masih hidup ya? Dan juga apakah digabung satu sapi untuk yang meninggal semua dan satu sapi untuk anggota keluarga yang hidup? Jadi apakah boleh digabung begitu Ustaz? Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami berkurban bersama Nabi Muhammad SAW pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6. Badanatan, satu ekor onta, an sab'in, 7 orang untuk satu ekor onta. Itulah dalilnya bahwa Nabi pernah berkurban 2 ekor kambing, pernah pula berkurban 1 ekor onta bersama-sama dengan sahabat. Apakah 7 orang itu boleh campur orang meninggal atau mesti orang hidup saja? Boleh bercampur. Boleh bercampur kurban. Suami, istri, anak, mantu, cucu, almarhum ayah, almarhum ibu boleh. Atau kurban campur dengan akikah. Suami, istri, anak, mantu, cucu laki-laki 1, 2 ekor jatah 2, cucu perempuan. Maka boleh 1 ekor sapi dicampur 4 kurban, 3 akikah. Boleh. 1 ekor sapi, 4 kurban orang hidup, 2, 1 akikah, 2 orang sudah meninggal. Mubah, boleh. Demikian menurut fuqaha ulama ahli fikih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz mau bertanya, misalnya seorang anak mau menghadiahkan kurban kepada kedua orang tuanya,
tapi belum sanggup membeli sapi, Ustadz. Jadi misalnya mau beli domba atau kambing. Nah, cuma membeli domba dan kambingnya juga belum sanggup untuk beli sendiri. Kalau misalnya membeli satu domba tapi patungan dengan saudaranya, apakah itu boleh, Ustadz? Jadi bukan satu orang, misalnya berdua atau bertiga. Syukran. Kalau adik beradik saudara-saudara 5 orang, si A 500.000, anak nomor 2 500, kemudian yang dari Jepang karena duitnya banyak 1 juta, kemudian adiknya yang satu lagi 500, yang satu lagi kamu nggak usah ngasih, cukup doakan aja. Akhirnya terkumpullah duit 2,5 juta. Belikan seekor kambing, serahkan ke orang tua, maka nanti kambingnya dipotong atas nama orang tua. Orang tuanya masih hidup. Pak tukang jagal, bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Pak Fulan bin Fulan. Jadi si tukang jagal hanya nyebut nama. Tanpa disebutnya min Fulan bin Fulan, anaknya patungan. Nggak ada. Modal. Begitu juga kalau kita dapat hadiah dari non-muslim. Ada satu masjid dapat hadiah 1 ekor sapi dari non-muslim. Nanya ke saya, boleh apa enggak? Ambil aja. Ambil sapinya. Selama tidak ada unsur agama. Murni hadiah. Enggak ada apa-apa ini. Yakin enggak ada apa-apa? Enggak. Ambil. Nanti sebutkan 7 orang nama pengurus masjid. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, seksi parkir, seksi humas, seksi ibadah. Jadi dipotong atas nama pengurus yang menerima hadiah. Bukan atas nama si non-muslim. Karena orang non-muslim nggak boleh berkurban. Syarat berkurban itu muslim, baligh, berakal. Kalau dia nggak berakal, masih anak-anak, itu kurban hadiah dari orang tua untuk si anak. Mubah diterima. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum seorang muslim jika seumur hidupnya tidak pernah berkurban dikarenakan kondisi perekonomiannya yang mungkin serba kekurangan, Ustadz? Mazhab ada 4. Paling tua mazhab Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 mazhab Maliki. Imam Malik meninggal 179. Nomor 3 mazhab Syafi'i. Meninggal 204. Mazhab keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Meninggal 241. 4. Adakah di antara 4 mazhab ini yang mengatakan kurban itu wajib? Ada. Mazhab Hanafi saja. Satu mazhab mengatakan wajib. Orang yang bermazhab Hanafi ini di mana? India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, sebagian Kufah Irak. Ini Hanafi. Mereka wajib berkurban. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, berkurban hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkad, nggak wajib. Jadi kalau ada orang seumur hidup nggak pernah berkurban, ya nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi keterlaluan, nikmat sudah banyak dapat, kenapa nggak berkurban? Inna a'tainakal kautsar. Kau sudah banyak dapat nikmat. Fasolli, sholatlah, syukur, wanhar, berkurbanlah. Nggak mau juga berkurban, siap-siap, duitnya tetap hilang. Tahan tuh 2,5 juta. Nanti hilang juga. Jantung koroner 10 juta. Diabetes meletus 15 juta. Ada saja cara uang itu keluar. Tapi saya nggak punya duit, Pak Ustadz. Ya nggak punya duit, siapa nyuruh kamu berkurban? Zikir, baca Quran, sholat sunat. Senyum aja ibadah. Jangan paksakan diri kalau tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kalau tidak mampu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, anak saya yang laki-laki kan kekahannya baru 1 kambing, jadi 1 kambingnya lagi belum.
Terus saya keburu sama suami pisah gitu. Yang tanggung jawab itu suami apa saya sebagai ibunya gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tahun kemarin sudah kurban. Apakah kalau misalnya seandainya tahun ini ada rezeki kurban lagi, tidak masalah kah gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Memberi makan, membeli pakaian, memberi tempat tinggal, memberi pendidikan, memberi perhatian, nafkah, kewajiban suami. Jadi anak ibu laki-laki akikah 1 ekor. Menurut mazhab Hanafi sudah cukup. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i 2 ekor. Kalau gitu 1 ekor lagi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami ibu, mantan suami. Tanggung jawab bapaknya, ayahnya. Tapi kalau ibu mau, bagus, nggak salah. Berhitung sebagai sedekah. Mudah-mudahan dia jadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Ini tentang masalah tanggung jawab, sebetulnya tanggung jawab ayah, bapak, orang tua. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua itu sudah kurban tahun lalu, apakah boleh kurban tahun ini? Sudah kurban tahun lalu, tahun ini kurban lagi. Nabi berkurban berapa tadi? Berapa ekor onta tadi? 63 ekor. Kenapa 63? Enggak ada yang tahu kenapa 63. Setelah Nabi meninggal baru sahabat pikir. Ternyata Nabi berhenti pada 63 karena kenapa 63? Karena dia ingin tiap tahun berkurban. 63 tahun. Ibu kurban tiap tahun. Kalau ada uang. Nggak ada uang ya nggak apa-apa. Jangan paksakan diri. Jangan 63 ekor nanti. Wallah.